Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler Swallowed Star episode 87 yang saya rangkum dari novelnya. Bencana binatang menelan telah menempatkan lebih banyak tekanan dan kehancuran pada manusia daripada Nirvana Agung sebelumnya. Namun, dengan pengorbanan 8 prajurit terkuat bumi, umat manusia telah mengatasi bencana. Hong dan Lei Shen dalam koma, sementara detak jantung mereka masih ada, tidak ada fungsi mental atau sinyal sama sekali. Mereka bisa dikatakan hidup mati. Sementara itu di seluruh kota markas dunia telah memulai acara dan parade mereka sendiri untuk merayakan 8 pahlawan. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormat. Kota Yangzhou, sebagai kota kelahiran salah satu dari 8, Luo Feng, di dalam plaza terbesar, banyak orang berkumpul untuk berduka. Dalam pertempuran ini, Luo Feng adalah yang termuda di antara 8 pejuang, dan juga yang paling jenius dan berbakat, hanya 22 tahun dan dia bisa dengan mudah membunuh monster tanduk emas. Dengan bakat seperti itu, banyak orang percaya dia terus tumbuh, melebihi Hong dan Lei Shen adalah kemungkinan yang sangat tinggi. Banyak yang berkata, Luo Feng mampu dengan mudah membunuh seorang kaisar agung, sudah setara dengan Hong dan Lei Shen. Namun, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Saat ini karangan bunga memenuhi seluruh lantai untuk menghormati pejuang yang menyelamatkan mereka. Kelompok demi kelompok orang datang untuk membungkuk dan menyampaikan rasa hormat mereka. Di kerumunan, seorang pria muda yang ditemani oleh seorang wanita muda dalam kesedihan yang tak terukur, melihat patung Luo Feng. Ah Wen, wanita muda itu mencoba membujuk. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kami masih bayi, siapa sangka dia akan pergi begitu saja. Ekspresi Wei Wen dipenuhi dengan rasa sakit, sejak dia memasuki bela diri Jixian, dia selalu yang paling luar biasa. Dari sejak awal, menjadi siswa tingkat tinggi dan menjadi seorang pejuang. Langkah saya melihat dia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Aku tahu, dia akan melambung lebih tinggi. Siapa yang mengira sekarang sudah pergi? Wei Wen menggelengkan kepalanya. Wei Wen dan pacarnya membungkuk di alun-alun, sebelum menghilang ke kerumunan setelahnya. Singkat cerita, distrik Mingyue, rumah kedua lantai kedua Luo Feng. Matahari yang hangat di musim dingin, bersinar melewati jendela, wajah Susin sambil berbaring di tempat tidur putih dan pucat. Adik kecil, Sugang duduk di sampingnya di tempat tidur, menghiburnya, jangan terlalu kesal, kematian Luo Feng adalah karena alasan yang paling tinggi. Kakak laki-laki, Susin berkata lembut, aku tahu, kau bisa pergi. Jagalah tubuhmu, bahkan jika itu untuk Luo Feng, kamu harus melahirkan anak-anak. Sugang menghiburnya dan pergi. Dari sudut pandang hubungan, Luo Feng, sebagai salah satu dari 8 pahlawan besar bumi, keluarga Su pasti berharap agar Susin melahirkan anak-anak Luo Feng. Dari sudut pandang logis, Luo Feng adalah pembaca roh terbesar bumi, warisan genetiknya lebih berharga dari apapun, anak-anak ini pasti harus dipelihara. Lantai pertama rumah Luo Feng. Dokter, Gong Xinlan bertanya, bagaimana keadaan Susin kita? Dalam elit medis Huaxia, yang di atas adalah Tuan Hua, dia datang secara pribadi untuk memeriksa Susin, sebagai bentuk penghormatan terhadap Luo Feng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Luo, sebenarnya tidak ada masalah dengan tubuh pasien, hanya bekas luka emosional, tidak peduli seberapa sehat tubuh, jika dia terus berkubang dalam keputusasaan, saya khawatir kondisi tubuhnya akan terus menurun. Ekspresi Gong Xinlan berubah sedikit. Kemarin, saat menonton siaran, saat sinyal kekuatan hidup Luo Feng telah lenyap sepenuhnya, Susin benar-benar pingsan di tempat. Meskipun pasangan Luo berada dalam kesakitan yang tak tertahankan, mereka tidak ingin membiarkan warisan putra mereka mengalami masalah. Kemudian mengundang dokter, sekarang, semua yang bisa mereka lakukan untuk putra mereka adalah untuk melindungi garis keturunannya. Tidak peduli berapapun harganya, Dokter Hua, Anda pasti harus melindungi anak-anak di dalam dirinya. Gong Xinlan menekankan. Aku mengerti. Tuan Luo Feng dan garis darah 39, saya akan melakukan yang terbaik. Dokter Hua menekankan,
Saya akan segera meminta dari negara beberapa roh alam dan beberapa ramuan obat lain untuk membantunya. Keluarga saya memiliki roh alam. Gong Xinlan mengangguk. Itu bahkan lebih baik. Tuan Hua mengangguk senang, berkata, roh-roh alam dan beberapa ramuan obat lain dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya. Namun, akarnya masih ada di dalam hatinya. Jika dia tenggelam dalam kesedihan dan khawatir, aku takut dia akan mengalami keguguran sebelum dia bisa melahirkan. Ekspresi Gong Xinlan berubah. Karena itu, kita perlu mendukungnya secara emosional, membantu lebih baik suasana hatinya. Kata Dr. Hua. Aku mengerti. Gong Xinlan mengangguk. Di tempat tidur. Susin terbaring di tempat tidur, tanpa sadar menggosok cincin baja dengan lembut di jarinya. Tetesan air mata dari matanya, bergumam, Luo Feng, apakah kau benar-benar pergi? Apakah kau benar-benar meninggalkanku? Samudra Pasifik, tempat di mana Luo Feng bertempur dengan binatang menelan. Sejumlah besar makhluk telah berkumpul. Lebih dari 60 monster kelas kaisar, di antara mereka bahkan satu-satunya monster Grand Emperor yang tersisa. Thunder Dragon Emperor. Begitu banyak makhluk berkumpul di dasar laut, semua untuk tubuh monster yang melahap. Menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat pasti akan menyebabkan evolusi. The Thunder Dragon Emperor berharap untuk memakan tubuh binatang bertanduk emas. The Thunder Dragon Emperor menatap dengan marah pada dua orang di depannya, penjaga perak cair. Sudah berada di sini selama lebih dari 3 hari, namun tidak dapat melanjutkan, semua karena dua pengawal perak cair ini. Informasi penting, para pengawal perak cair bahkan mampu bertahan melawan monster tanduk emas, menahan Kaisar Naga Guntur hanya akan terlalu mudah. Sementara serangan pengawal perak cair sangat lemah, berlawanan, kemampuan menahan mereka sangat kuat. Di belakang pengawal perak cair, tubuh raksasa dari binatang bertanduk emas yang lebih hitam dari hitam itu hanya terbaring di sana, tidak ada tanda nafas atau hidup. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas, bola kristal itu dipenuhi ukiran emas, bersinar sangat sedikit, sementara itu tampak seperti sebelumnya, kenyataannya adalah ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi, meninggalkan tubuh seseorang dan memiliki sesuatu yang lain sangat sulit. Babata, dengan langkah-langkah kecil ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh binatang bertanduk emas ini? Pikiran Luo Feng berbicara. Jangan cemas, situasi yang kamu hadapi mungkin tidak pernah terjadi dalam 100 juta tahun, bersabarlah. Perlahan, kata Babata. Luo Feng tidak pernah mengira dia akan selamat. 3 hari yang lalu ketika dia mempertaruhkan semuanya untuk menyerang binatang bertanduk emas, Luo Feng menyadari, pertahanan binatang bertanduk emas itu terlalu kuat, dan tepat ketika planet rohnya sendiri akan terbakar, sinar kristal merah darah persegi di dalam inti dari planet mini dipisahkan dan dikeringkan. Segera, jumlah energi roh yang tak terukur bergegas meskipun roh Luo Feng itu sangat besar. Selama siaran dunia, alasan dibalik gelombang besar dalam kekuatan hidup pada saat tertentu. Luo Feng sangat bersyukur. Dia bersyukur atas guru-gurunya, Guru Yun Mo Planet. Saat itu, dia tidak tahu tingkat kekuatan dari siapa dia meneruskan pelancong bintang. Tingkat bintang. Karena itu, dengan hati-hati, ia menciptakan jejak jiwa, jiwa yang mampu mengubah pembaca roh ke tingkat universe. Dan jejak jiwa itu hanyalah benda kecil, hanya sebuah sinar kristal kecil. Namun pada kenyataannya, itu masih sesuatu yang diciptakan oleh makhluk abadi. Ketika sinar ini dikeringkan, energi besar itu dengan cepat melonjak dan menembus pertahanan monster tanduk emas, tanpa masalah sama sekali. Mungkin kekuatan monster tanduk emas lebih kuat, tetapi karakter jejak jiwa itu juga terlalu kuat. Satu jarum, menusuk inti jiwa. Tentu saja itu mudah. Jiwa monster tanduk emas diserang. Dan jiwa Luo Feng direvitalisasi menjadi tak terkalahkan. Sementara daging dan kesadarannya sendiri telah hancur dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Karena itu, pada saat itu, dia segera mulai menggunakan teknik pemilikan, menghancurkan jiwa binatang bertanduk emas itu menjadi beberapa bagian dan melahapnya. Betapapun cepatnya kecepatan melahap, masih butuh lebih dari sehari.
Sama seperti cincin ruang penyimpanan, kontak awan tergantung pada jejak semangat untuk mengingat pemiliknya. Babata Ai ini juga terkait dengan Luo Feng melalui koneksi roh. Jiwa adalah fondasinya. Beberapa harta di alam semesta, biasanya semua bergantung pada jejak jiwa, jejak roh untuk mengenali pemiliknya. Itulah mengapa ketika jiwa Luo Feng meninggalkan tubuhnya, ia secara alami berhasil menyambung kembali dengan Babata lagi. Luo Feng, kamu telah mengambil alih kesadarannya. Namun, tingkat fusi kamu dengan jiwamu dan tubuhnya masih sangat rendah. Kamu harus mengambilnya perlahan. Saat kepemilikan dimulai, paling tidak kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar, itu normal. Ayo, mulailah mencoba menggerakkan kelopak matamu, dengan perlahan. Tenang, aku sudah memotong semua sinyal di sekitar sini. Manusia tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan hidup monster tanduk emas di sini. Babata sangat bersemangat, tuanku. Memiliki binatang angkasa, itu hanya mimpi. Hanya mendiskusikan garis darah di alam semesta, makhluk angkasa itu adalah para pemimpin dan elit yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Makhluk bertanduk emas, adalah salah satu yang di puncak. Babata, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali tubuh manusia saya? Tanya Luo Feng. Sial, apakah kamu perlu memikirkan tentang tubuh manusiamu? Babata berkata, dengan tubuh ini, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang bangsawan sektor, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Aku pernah mendengar, semua makhluk angkasa memiliki ingatan yang diwariskan, semakin tinggi tingkat makhluk angkasa, semakin banyak kenangan. Pengetahuan adalah kekuatan. Gurumu hanya memiliki 60 juta tahun hidup, pengetahuannya yang banyak. Meski teknik rahasianya sangat kuat, di alam semesta yang luas, masih ada yang lebih kuat darinya. Dan makhluk luar angkasa, terutama makhluk luar angkasa elit, generasi dan generasi dari ingatan yang diwariskan, hampir sampai pada titik di mana alam semesta pertama kali dimulai. Ketika kamu sudah benar-benar melebur 100% dengan tubuhnya, semua ingatan yang diwariskan keturunan ini akan sepenuhnya melebur ke dalam jiwamu. Babata sangat bersemangat. Menjadi binatang emas bertanduk besar. Perjalanan dan menguasai alam semesta. Sedangkan untuk kembali ke tubuh manusia Anda, itu tidak terlalu sulit. Cara paling bodoh adalah untuk mengambil kembali manusia. Cara terbaik, adalah untuk mendapatkan para pembaca semangat legendaris, teknik belahan jiwa. Anda dapat membagi beberapa jiwa Anda ke dalam tubuh ini dan bagian lain ke dalam tubuh manusia. Namun teknik ini, belahan jiwa, bahkan gurumu hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Babata berkata, jangan berpikir tentang itu, setidaknya kamu masih hidup. Petik 2. Pikiran Luo Feng bergetar. Setidaknya, aku masih hidup. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Ada harapan melihat keluarganya, melihat anak-anaknya lahir. Luo Feng mulai bekerja lebih keras untuk mengendalikan tubuhnya. Berkedip, menggerakkan cakar, mengayunkan ekornya, dengan lembut menggerakkan sayap bersisik itu. Satu langkah demi satu, Luo Feng bekerja keras, setelah menggunakan 16 hari. Aku berhasil. Di dasar Samudra Pasifik, binatang bertanduk emas besar yang telah membawa bencana dan memberi manusia mimpi buruk sebelumnya, dengan lembut berenang di sekitar, murid emas gelapnya yang dingin mengamati sekitarnya, monster kelas kaisar di sekitarnya, dan juga kaisar agung adalah sangat ketakutan, itu berbaring di sana dengan hormat. Luo Feng, selamat. Babata juga sangat bersemangat. Ketika dia telah sepenuhnya menyatu, itu hampir seperti tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sejumlah besar kenangan yang membanjiri jiwa Luo Feng, generasi yang sangat luas, kuno, generasi demi generasi dari memori yang diwariskan dari binatang buas emas muncul di pikirannya. Jumlah kenangan, menyebabkan kesadaran Luo Feng menjadi shock dan berhenti berpikir sama sekali. Nah sampai di sini dulu ya bos, spoiler Swallowed Star episode 87 yang akan tayang di Rabu depan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini, dan Mimin pamit undur diri wassalam.